Oke, di sini ada 6 lagi. angka Waduh. 6. Kayaknya saya harus silakan. Waduh, nih istilahnya nih umpan trupas. Nah, benar, Trupas. Ruang atau menutup jalan dan memberikan Memberikan ruang gerak trupas kepada luar Bung biasa Harpa. ya. Ini Trupas. berarti strikernya nggak oportunis dia. Mau kasih umpan juga. Tapi saya mau yang mana ya? Kayaknya mumpung ada yang besar aja kita tutup ini. Ya. Thank you. Dari sini kan belum ada ini ya, belum ada yang kosong ya. Belum saya ada. kasih jalan lah. Ada. Nah, Ini berarti artinya ada filosofinya. Kosong itu kosongkan ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu juga rendah. Oke. Jadi biasa aja. Kembali ke titik nol dong ini. Kembali ke titik nol. Itu jadi, filosofinya. tapi nggak bisa sih. Kalau saya sih, ya kita boleh dong bermimpi bahwa seseorang iya. akan membawa perubahan yang luar biasa terhadap skema permainan, kemudian juga bagaimana pembinaan dan lain sebagainya ya. Betul. Termasuk juga apabila perlu memberikan suatu dalam tanda kutip ya pengaruh entah apapun itu putusan yang mungkin juga berani di luar dari federasi. Lebih berani, lebih garang gitu. Bicara soal kosong nih, Bung Harpa ngelihat apakah kemudian peluang kesempatan bermain yang diberikan oleh John Hartman kepada talenta-talenta muda kita gitu. Dalam artian bagaimana dia scouting talenta-talenta muda dan memberikan kesempatan untuk kemudian bisa punya jam main, jam terbang. Harapan saya dan seperti biasanya pelatih baru seharusnya dia akan mencoba melirik pemain muda, pemain yang mungkin sebelumnya tidak ada kesempatan tapi punya potensi. Oh, ya. Biasanya seperti itu. Biasanya pemain itu akan lebih termotivasi. Gitu. Banyak hal seperti itu terjadi. Ada beberapa nama yang sebenarnya punya peluang untuk itu. Saya sebut aja diantaranya Excel Runtukahu. Excel untuk Iya, Persija. Itu. Dan kita butuh striker kan. Yes. Dan jam main dia juga kebetulan cukup bagus. Dan ada beberapa pemain lagi lah di BRI Super League yang sebenarnya punya peluang. Jadi saya harapan sih ada lah. Kalau misalnya materinya sama-sama aja begitu, ya nggak ada bedanya kan. Walaupun mungkin nanti di Maret saya yakin nggak akan terlalu banyak perubahan ya kalau menurut saya. Jadi agak mirip-mirip, mungkin 1-2 dirubah, 1-2 juga ada wajah baru. Karena dia juga harus mau mengenal dulu kan dari perkenalan kan. Dia harus lihat dulu tim yang lama gitu seperti apa, baru nanti dia akan membuat perubahan seperti itu. Itu nanti pentingnya peran asisten pelatih lokal. Nah, makanya kan siapa pelatih lokalnya kan kita tunggu. Kan teman-teman kita banyak nih. Yang Ada sekarang- kisi-kisinya nggak? Kalau pelatih lokal biasanya nanti John Hartman sendiri yang akan melihat. Nanti akan dikasih yang saya tahu. Nova, apakah Nggak masuk tahu. dalam- Nova sudah bilang nggak? Nova ke Dan 20. fokus di U20. 20. Sebenarnya ada beberapa nama, gini, balik lagi kita seperti butuh driver, supir. Kan kita harus lihat dia punya SIM dulu nggak? Nah, itu berarti dia harus punya, setahu saya ada syaratnya kan, nggak bisa sembarangan. Ya. Harus tinggal kita lihat. Oh, license License-nya itu dulu. ya. Kan setahu saya nggak bisa sembarangan itu, kita Iya, tunjuk iya. orang sembarangan gitu. Jadi ada beberapa nama saya sebut aja yang saya tahu, Kurniawan misalnya. Ya. Kurniawan tuh setahu saya Apro ya coach ya. Apro, Bima Sakti. Kurniawan Dwi Wilanto. Pengalaman dia juga asisten CS Babregas di Como, bahasa Italia juga bagus pasti. Ya. Walaupun tuh nggak relate. Terus ada ya coach Indrianto mungkin siapa tahu. Amin lah. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya pelatih-pelatih lokal ini cukup mumpuni nggak sih Coach Indrianto? Maksudnya dalam artian bukan dari segi kualitas ya, tapi maksudnya dari segi ketersediaan stok lah boleh dikatakan. Banyak nggak sih pelatih-pelatih kita itu sekarang? Sekarang yang Apro aja menurut saya sudah ada 40-an lebih. Ada 40-an Ada lebih. 40-an dan ya maaf tadi kita udah bahas sama Bang Harpa. iya. Ya kita minta tolong lah gitu loh. Jangan sampai pelatih-pelatih teman-teman kita ini yang sudah Apro, yang notabene maaf dengan harga yang segitu. Iya. Ya mereka dapat tempat dong dalam artian yang sekarang banyak di Liga 2. Tapi kadang di Liga 2 aja masih ada beberapa pelatih asing juga. Teko, Iya, Barito. Barito, ya. Terus teman-teman kita mau kemanakan gitu. Iya. Sekarang lisensi itu banyak banget. Iya, iya, Ya semuanya lisensi D, C, B, A itu dibanyakin. Tapi mereka nggak dapat kesempatan. Iya. Liga 1 aja maaf. Iya, iya. Pelatih asing gerbongnya. Asing juga. Asing juga. Iya. Saya bukan mau ini ya. Nah, saya sepakat, saya dukung coach. Gini Bung Harpa, maksudnya gini, yang sebenarnya belum punya license, tapi masuknya ke apa? Maaf, ke kitman, ke medis.
Tapi saya sepakat coach. Karena kan di BRI Super League aja cuma satu sekarang pelatih lokal. Hanya Henry Susilo kalau saya nggak salah Iya, di di Malut Malut. United. Digantikan Imran ya. Menggantikan Imran, Coach Imran. Terus kalau pelatih asing itu biasanya dia minimal mungkin 4, 5, 6 dia bawa asisten. dari sana. 7 malah kan. 7 bawa. Jadi tadi saya kasih umpan terobosan ya. Iya. Ini Saya. Aku masih habisnya saya. saya terakhir kasih kosong di Kosong. sini. Ya. Nah, Saya berarti dong. Oh iya deh. Oh iya, iya. jangan sabar Saya dulu, udah jangan, mau- wah. jangan nyerang dulu dong. Iya, kan, Saya kan, kan bilap Bang dulu, Abi- bilap. Iya, Bilap bilap dulu. dulu. Bang Abi udah Iya, bilap iya. ke saya. Makanya Langsung saya kasih penetrasi lagi. aja. Saya Padahal kasih belum lagi. giliran. Saya kasih lagi Bang. Tuh, Crossing. main di sini ya Bang. Saya ketiga di sini Bang. Jadi tetap ketiga sama kosong lagi Bang. Biar kita samakan formasinya jadi antara Nah, formasi 3 sama 4 iya. lagi. Ini tanpa settingan ya. Ini kerja sama yang baik ini Kerjasama berdua baik. ini. Tadi sudah Abang dia menutup ruang Bro Marco. Ya Kita kan? nggak Bang dikasih Marco, kesempatan. Bang Abi tadi udah terupas saya kan. Ya akhirnya saya terima bola, Betul. saya kasih Bang Arpa Baik. yang penyelesai kan. Dalam Ya Bang Marco nunggu. Dalam sepak bola profesional kita harus rela untuk di bench pemain dulu. Di bench dulu lah ini. Kita di bench dulu. Tapi tadi sedikit tambahkan ya. Berarti selama ini kita selalu bicara soal bagaimana mencari talent pool pemain. Ternyata coach pool juga orang lupa ya. Lupa. Iya. Untuk memberikan kesempatan bagi para pelatih kita Iya. untuk ditempa ilmunya karena namanya ada istilahnya belakang parang itu biasa tajam juga. Betul. Ya, Jadi kalau 40 rekan-rekan kita, teman-teman kita nih, senior kita, coach ini dibiasakan jam terbangnya ada, pasti mereka makin tajam juga kan kemampuannya, performanya, dan itu tadi pada akhirnya memudahkan juga tim kepelatihan tim nasional nanti John Hartman untuk menyaring Betul. calon asistennya. Betul Kan Bang. gitu kan. Ya itu yang kita tunggu lah. Iya. Karena kita juga butuh pengakuan juga gitu. Iya, iya. Bahwa jangan sampai pelatih-pelatih lokal kita nih kayaknya maaf ya dalam tanda kutip terpinggirkan. Terpinggirkan. Iya. Iya, iya. Ya maaf, kita kan ya pengen dong kita menunjukkan kualitas kita gitu loh. Masa kita mau di penonton cuma nonton di TV aja, tapi kan kita juga pengen. Cuman ya saya berharap federasi bisa memberikan tempat atau wadah ke teman-teman kita yang yang bisa untuk menyalurkan sebagai seorang pelatih. Gitu. Mudah-mudahan jadi salah satu efek domino John Hetman juga. Nah, Boleh iya, lihat. efek domino John Makanya Hartman. cuman kan Ya lihat pelatih-pelatih lokal kan. Oh, kita kan ini punya nggak muncul Dirtek juga katanya. Bang. Nah Alexander Dirtek ini Swift, kan ya. bisa nggak nanti kerja sama? Iya, Lo iya. bener nggak? Betul. Apa Dirtek ini kan akan membawai pelatih-pelatih. Pelatih-pelatih. Iya. Nah ini ke bawahnya ini strukturnya seperti apa dulu? Dari U16, dari U18, 20, 23, senior. Oke. Nah ini bisa jadi komunikasi nggak nanti mereka? Ya saya berharap seperti itu Bung Arpa. Iya, iya. Tapi menarik ini, Hartman ini ternyata tidak sealim yang kita pikirkan, tidak selurus yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita melihat ketika Patrick Kluivert hadir, tentu ada wacana miring, ada diskursus miring tentang beliau yang disebutkan ikut dengan skandal judi dan lain Jadi, sebagainya gitu ya. ya. Ternyata Hartman pun nggak lepas dari isu-isu miring yang menerpa dirinya. Disebutkan pernah dapat kasus memata-matai lawan dengan drone, Spionase. spionase Piala Dunia 2022 dan Olimpiade 2024. Iya. Pada saat itu yang bersangkutan membantah dirinya pakai drone untuk tindakan mata-mata dan ia menerima teguran tertulis dan ia pun mengundurkan diri. Jadi kemundurannya juga patut diduga ya, menurut keyakinan menurut keyakinan dari banyak media di Kanada Ya. ada kaitannya dengan spionase itu. Bagaimana tanggapan kita di Kalau sini? saya Bung pikir Arpan gini, dulu. menurut keyakinan saya, publik akan terbelah dua soal ini. Iya, iya. Publik akan terbelah dua. Saya tadi mencoba untuk take a side sebenarnya. Sebenarnya saya akan mendukung atau mengecam tindakan itu. Iya. Yes. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya uji ke diri saya. Kalau kemudian dengan cara itu, ya oke lah itu kan agak abu-abu ya, agak abu-abu. Kalau dengan cara dia memata-matai melalui drone, kita lolos ke Piala Dunia, saya yakin mayoritas Indonesia Akan memaafkan. akan memaafkan. Nah, kita tempatkan ke diri kita dulu nih. Iya, betul. Jangan kita cepat menghujat, wah nih nggak bener. Nah, itu kan. Tapi memang ada batasnya seperti itu. Nah, sedikit kita kasih contoh kasus. Setahu saya, zaman STI pun pernah melakukan itu dengan memanjat tower TVRI. Manjat tower TVRI untuk mengintip
kekuatan lawan, cara latihnya. Nah, itu gimana tuh? Kan abu-abu juga. Iya. Dan ini bukan praktik yang baru sebenarnya. Inti kekuatan pemain lawan itu udah dari dulu. Kalau ingat zaman dulu ada orang yang dibawa disuruh datang ke stadion, dia nggak pakai label apapun, bukan dari pelatih, bawa handycam. Itu untuk melihat latihan lawan. Itu dari dulu pasti ada. Bisa saja kan orang bilang nggak sportif dong. Iya, memang kalau Efek kita bicara sportivitasnya, iya. hanya independen itu memang nggak boleh dilarang. Karena waktu saya liputan di Qingdao, waktu kita kalah 2-1, di depan saya persis tuh orang lokal situ pakai drone ditangkap sama polisi. Memang nggak boleh ketika kita lagi latihan official training H-1. Memang aturannya nggak boleh. Jadi makanya saya bilang itu tidak bisa berdiri sendiri, kita kita uji ke orang. Oke atau enggak gitu. Ada yang bahkan saya baca tuh di komen-komen, ini justru kita yang perlu kan seperti ini, terutama nanti AFF menghadapi Vietnam yang agak licik-licik juga kan modelnya kan, mungkin perlu seperti itu. Nah itu kan wilayah abu-abu, agak susah, itu bisa udah debatable. Jadi ujung-ujungnya berhasil atau enggak. Kalau berhasil orang nggak akan peduli. Tapi kalau gagal, betul, setiap detail kesalahan dia akan diungkit. Termasuk juga mungkin ketika dia di Kanada, setelah dia nggak perform, kemudian dilihat ada celah, mungkin akhirnya diangkat. Ya mudah-mudahan ini nggak jadi permasalahan ya. Hal-hal kayak gini pasti netizen lebih cepet loh. Bung Arpa, bener nggak? Hal-hal yang Bang Abi bilang tadi di berita, ya jangan sampai terpengaruh aja udah. Yang penting sekarang beliau udah di sini, ya udah, ayo kita sama-sama kita bantu. Gitu. Menurut saya checkpoint 3 checkpoint pertama itu kita akan lihat seperti apa sentuhan dia. FIFA Series Maret. Kemudian Juni dulu ada ini coach, ada FIFA SD, baru Juli AFF. Nah, 3 itu kita lihat gimana nih. Karena AFF ini juga tricky nih. Betul. Nanti mau gimana? Mau pakai pemain bocil U22 atau senior? Iya. Karena 2024 kan jadi malapetaka tuh. Coach Sintayong Iya, disuruh pakai U22. Iya. Ya, kita komandan, coach pelatih disuruh pakai tentaranya yang kurang berpengalaman, dengan segala hormat dengan pemain ya. Iya, betul. Disuruh berhadapan dengan yang lebih senior. Ya susah. Habis, ya. Juli gimana nih? Kalau itu all out kita, full team, Bisa. wah kunci gelar pertama ya coach dalam 40 tahun. Oke. Nah dari 3 checkpoint itu, barulah kita bisa terima rapot bayangan. Nah, Rapot bayangan. Bener ada ya istilahnya raport untuk bagaimana menilai kan. Nah. Karena ya kita kembali ke Coach Shin. Udah 4 tahun dikasih kesempatan di Indonesia, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Kan itu juga akhirnya jadi apa celah di situ gitu. Jadi jangan sampai Bung Arpa bener 3 kesempatan ini dimaksimalkan. Kalau mau tertulis yang lain monggo di 3 ini. Tapi kalau 3 ini bagus, ya kenapa lu harus Herman out kan? Iya kan gitu. Baru nanti Piala Asia ya coach ya. Yang Nah, berikutnya. Piala Asia kan lebih tinggi lagi sebelum Piala Dunia kan gitu. Tapi salahnya John Herman itu adalah dia bikin akun media sosial. Karena sebelumnya nggak punya akun media sosial. Ya. Aduh. Dibikinin di sini. Itu mungkin perbedaan dulu ya. Welcome to the club, my man. Welcome to the jungle. Iya. Betul welcome to the jungle. Walaupun mungkin adminnya, tapi sekali-sekali dia pengen megang juga. Pengen kan? megang juga kan, pengen lihat juga. Kalaupun nggak ada akun kan mau Herman out, mau ini nggak lihat dia. Nggak nonton. Dia fokus aja melatih kan gitu. Dia bikin akun, aku bilang wah ini kesalahan pertama ini. Beliau ingin merasakan angin sepoi-sepoi kekuatan netizen Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya itu 2 sisi mata uang ya. Betul. Karena kalau dia perform, wah Pujian ada di pujian, sana. endorse segala macem, bonus juga akan datang. Nah, kalau misalnya dia nggak perform, ya welcome to the jungle udah. Ya nomor 1 adalah infrastruktur udah. Baik. Baru kesejahteraan pelatih, baru yang lain. Karena apa? Ini yang penunjang untuk kelangsungan sepak bola kita. Kalau ke sepak bola dari grassroots-nya udah mati, ya maaf aja.